Perawat bertanggung jawab selama 24 jam satu hari terhadap pasien. Sudahkah Anda pernah mendengar istilah PPJA? Mari kita bahas tentang PPJA. Baik, bertemu lagi di Nursing Fire Channel. Pada saat ini kita akan membahas tentang peran perawat penanggung jawab asuhan atau biasa kita kenal dengan PPJA. Kita akan membahas tentang apa itu PPJA, bagaimana tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya, dan bagaimana wewenangnya. Jadi kita akan membahas tentang uraian tugas, tanggung jawab atau wewenang, atau disingkat dengan UTW dari PPJA sendiri. PPJA adalah perawat penanggung jawab asuhan atau biasa juga dikenal dengan perawat primer. Ini berkaitan dengan metode asuhan keperawatan yang dilaksanakan di suatu ruangan. Kita kenal ada metode fungsional, metode tim, metode primer, dan lain sebagainya. Nah, metode yang paling unggul di antara metode yang lain adalah metode primer. Namun, banyak syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan metode keperawatan primer. Nah, untuk metode keperawatan primer banyak bersentuhan dengan PPJA atau perawat penanggung jawab asuhan. Kita lihat di sini, kita buka UTW-nya, uraian tugas tanggung jawab wewenangnya, yaitu pertama identitas dulu, harus jelas nama PPJA-nya siapa, kemudian unitnya bekerja di mana, jabatannya apa, dan kualifikasinya. Nah, harus terpenuhi kualifikasi secara formal maupun non-formal. Formal bisa misalnya kita buat minimal berijazah nurse, karena menurut peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 dan petunjuk pelaksanaannya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 bahwa pengelola pelayanan keperawatan harus minimal nurse. Sehingga untuk kualifikasi dari PPJA yaitu berijazah nurse. Yang kedua, memiliki STR dan SIPP yang masih aktif. Jadi, harus memenuhi kompetensi dan kewenangannya. Kompetensinya apa? Yaitu dia harus lulus uji kompetensi yang diadakan oleh negara. Itulah terbukti dengan surat tanda registrasi perawat atau STR. Kembali, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian, setelah dia dinyatakan kompeten, apakah dia berwenang? Berwenang mengelola pasien dibuktikan dengan SIPP, yaitu surat izin praktik perawat. Jadi, kualifikasi formal yang kedua yaitu bisa kita buat memiliki STR dan SIPP yang masih aktif. Selanjutnya yaitu memiliki pengalaman di pelayanan keperawatan minimal 1 tahun. Sebagai syarat PPJA, setelah melaksanakan orientasi, bisa kita buat minimal 1 tahun. Kemudian dari kualifikasi non-formalnya, yaitu pelatihan-pelatihannya apa saja, misalnya pelatihan SDKI, SLKI atau SIKI, kemudian pelatihan MPKP, BTCLS, dan lain sebagainya silakan dibuat. Adapun tugas pokok dari PPJA, yaitu melakukan fungsi-fungsi manajemen pelayanan asuhan, yaitu fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengarahan, dan pengendalian pada pengelolaan sistem asuhan. Jadi sebagai PPJA, ingat saja, POSAK, itu saja tugas dari PPJA. POSAK itu apa? P, planning atau perencanaan. O itu pengorganisasian. S itu adalah staffing atau pengontrolan. A adalah actuating atau pengarahan. Dan terakhir C adalah controlling atau pengendalian. Jadi, ingat, tugas PPJA adalah POSAK. Kita masuk ke uraian tugasnya yang pertama, yaitu dalam pengelolaan sistem pelayanan. POSAK yang pertama yaitu P, planning atau perencanaan. Pertama, menyusun rencana jangka pendek. Jadi seorang PPJA harus membuat rencana harian.
Kemudian yang kedua, melakukan asuhan sesuai panduan asuhan keperawatan atau PAK berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi, dia dalam membuat asuhan, dari mulai pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi harus sesuai dengan PAK yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan PAK ke dalam ICP atau Integrated Clinical Pathway dan menjalankan asuhan sesuai SOP. Itu dalam perencanaannya. Yang keempat, yang penting juga tentang alat. Menyiapkan alat yang diperlukan seperti logistik dan alat untuk kebutuhan asuhan keperawatan. Mencatat persediaan alat, kemudian menghitung kebutuhan alat apa yang kurang, kemudian membuat pelaporannya. Jadi kemungkinan manajemen risiko terkait alat bisa diatasi oleh PPJA. Kemudian perencanaan yang terakhir yaitu menyiapkan penelitian, karena PPJA adalah seorang peneliti. Adapun fungsi yang kedua dalam POSAK yaitu O, organisasi, yaitu pengorganisasian. Fungsi PPJA adalah membagi alokasi pasien kepada perawat pelaksana. Fungsi pengontrolan yaitu menjalankan metode penugasan, bedside handover, dan kolaborasi dokter. Adapun fungsi pengarahan yaitu memimpin pre-conference dan post-conference, melaksanakan case conference, iklim motivasi, supervisi staf di bawah PPJA, dan sebagainya. Kemudian pengelolaan sistem asuhannya di perencanaan, melakukan asesmen awal, dasar, dan lanjutan, diagnosis keperawatan. Untuk fungsi POSAK yang berikutnya pada O-nya yaitu organisasi atau pengorganisasian. Yang pertama mengatur asuhan pasien, melaksanakan tindakan keperawatan. Yang kedua, memprioritaskan asuhan sesuai klasifikasi pasien, kemudian melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, kemudian melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Untuk staffing atau fungsi pengontrolan, membuat jadwal asuhan pasien, kemudian memastikan jadwal kegiatan sehari-hari pasien terlaksana. Fungsi keempat, fungsi pengarahan, melakukan monitoring kepada pasien, melakukan intervensi mandiri dan kolaborasi, melakukan edukasi pada pasien, keluarga, pengunjung, dan petugas, melakukan dokumentasi implementasi keperawatan, memberikan konsultasi keperawatan, kemudian melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Sedangkan POSAK yang kelima, controlling, C-nya, pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil tindakan keperawatan secara formatif, didokumentasikan di catatan perawatan. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan secara sumatif, didokumentasikan di CPPT, melakukan re-assessment atau asesmen ulang, melakukan bimbingan dalam pelaksanaan ASKEP staff di bawah PPJA yang membutuhkan pendampingan. Kemudian tanggung jawab PPJA apa? Tanggung jawabnya adalah memastikan pengelolaan sistem asuhan diimplementasikan sesuai kaidah yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap kelancaran hubungan kerja dengan teman sejawat dan profesional pemberi asuhan dan unit kerja yang lain. Kita sudah membedah uraian tugas PPJA, kemudian tanggung jawab PPJA, dan yang terakhir adalah W, wewenang PPJA, yaitu melakukan pengkajian, diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi hasil tindakan, melakukan rujukan, mengelola kasus, dan akhirnya melakukan penelitian yang sesuai dengan standar dan etika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.